Nah, sekarang yang kedua itu apa yang disebut dengan analisis jalur. Analisis jalur. Sorry. Ya, ini ya. Saya tidak dari awal karena it takes time, jadi perlu waktu. Ya. Data ini dari CF4, ya CF4 yang mana jadi materi kuliah itu kemarin link Google Drive-nya sudah saya sampaikan. Kalau history dari WA chat-nya itu, ya WA Messenger-nya tidak dihapus, pasti ada linknya di sana. Ya, coba aja di sana. Data ini ada untuk membuat ini. Jadi dengan menggunakan MOS kita bisa membuat. Jadi karena datanya adalah semua A, B, C, D, E itu seperti ini, ya. Semuanya adalah data. Ini kalau variabel kotak ini adalah variabel yang terukur, ya. Semua variabel terukur. Andaikan hubungannya seperti ini, variabel A, B, C, D, E, ya. Ini tidak ngawur, Jadi kalau menghubungkan, apalagi ada bidang ilmu tertentu, ya. Misalnya menghubungkan variabel satu dengan yang lain itu ada teorinya itu. Jadi ada teorinya. Jadi misalnya menggambar panah dari A ke D, pasti ada teorinya dulu, ya. Nah, kalau gambarnya seperti ini, di dalam model persamaan struktural atau analisis jalur ini ada istilah variabel eksogen dan variabel endogen. Ya. Di dalam regresi ada variabel independen dan variabel dependen. Ya. Nah, apa variabel eksogen itu? Variabel eksogen itu adalah variabel yang mempengaruhi. Variabel yang mempengaruhi variabel yang lain. Tetapi tidak dipengaruhi oleh variabel lainnya. Ya. Kalau variabel endogen, dia bisa mempengaruhi dan bisa mempengaruhi. Ya, jadi kalau kita lihat nih, kalau kita gambarnya ini ya, yang dimaksud mempengaruhi, yang dimaksud kausal itu kalau hubungannya panahnya satu arah. Ini panahnya ada dua arah, ya. Ini satu arah, ini dua arah, ya. Nah, dua arah itu korelasional. Ya. Jadi kalau kita lihat hubungan antara AB ini dua arah. Hubungan antara AC dua arah dan BC juga dua arah. Oleh karenanya ABC ini, ya, ABC ini itu dikatakan sebagai variabel eksogen. Karena tidak ada, ya, kita tidak temukan panah satu arah saja menuju variabel A, B atau C, ya. Ini variabel eksogen. Bagaimana variabel D? OD ini juga mempengaruhi ini, ya kan? A, B, C mempengaruhi. Jadi AB itu mempengaruhi D, ya. A mempengaruhi D, E, ya. B mempengaruhi D, E, ya. C mempengaruhi D, E juga kan? Nah, misalnya gini, ya. Misalnya seperti ini. Nah, jadi A ini, B juga C, itu variabel eksogen, sedang D tidak. Karena D ini, ya, D ini dipengaruhi. Ada variabel yang mempengaruhinya, yaitu A, B, dan C. Walaupun D menuju E. Walaupun D juga mempengaruhi E. Ya. Oke? Nah, variabel yang dipengaruhi, variabel yang dituju oleh panah satu arah ini, harus ditambahkan error. Ya. Karena, katakanlah begini, kalau ini model regresi, bahwa D itu sekian kali pengaruhnya dari A, ditambah sekian kali pengaruhnya dari B, ditambah sekian kali pengaruhnya dari C, ya. Itu dari ini. Nah, responden itu menjawab di sininya bisa macam-macam. Oleh karenanya ada error yang perlu ditambahkan di sini, ya. Jadi walaupun dua responden nilai angka pada A, B, C-nya sama, bisa jadi D-nya berbeda. Ya, bisa jadi menjawab D-nya berbeda. Demikian juga E. Nah, demikian juga E di sini. Ya. E itu selain dipengaruhi A, B, C, juga dipengaruhi D. Padahal D sendiri
itu juga dipengaruhi A, B, C. Ya. Nah, yang seperti ini tidak bisa diselesaikan dengan cara model regresi linear berganda. Ya. Karena saking rumitnya seperti ini, tidak bisa diselesaikan dengan itu. Ada berapa persamaan regresi coba? Misalnya, yang pertama D. D itu fungsi dari A, B, C. D sama dengan, ya. D sama dengan sekian kali A ditambah sekian kali B tambah sekian kali C. Yang pertama, ya. Yang kedua, E sama dengan sekian kali A. Sekiannya kan beda dari sini, ya. Nah, sekian kali B, sekian kali C ditambahkan plus sekian kali D. Ya. Ada dua di sini. Dua persamaan regresi linear berganda. Tapi kita tidak bisa menyelesaikan satu persatu. Ya, tidak bisa. Harus menyelesaikannya secara simultan. Ya. Dengan paket misalnya Amos. Walaupun kalau nggak salah Amos juga diakuisisi oleh SPSS, ya. Jadi SPSS itu punya modul Amos gitu. Oke. Nah, jadi atas dasar itu ya di dalam analisis jalur ini hal yang terpenting adalah kita mencari bagaimana pengaruh itu langsung ataupun tak langsung. Apa yang dimaksud dengan langsung? Nah, ini misalnya A ke D langsung. A ke D langsung ini, ya. Ini A ke D langsung. A ke E langsung. A ke E tidak langsung, bisa aja lihat ini. A ke D dulu, baru ke E. Nah, jadi di dalam analisis jalur ini ada yang bisa diperoleh informasinya, yaitu pengaruh langsung dan pengaruh tak langsung. Nah, gabungan antara pengaruh langsung dan pengaruh tak langsung itu namanya pengaruh total. Ya, pengaruh total. Oke, andaikan misalnya B dengan D ini nggak ada hubungan misalnya. Hubungannya begini saja. Ya. Nah. Atau kebalik ya, misalnya andu gini ya. Yang nggak ada langsung itu misalnya B ke E misalnya. B ke E nggak ada langsung. Ya. Tapi tak langsungnya ada lewat D. Nah, nanti kan seperti ini. Saya simpan dulu. Ya. Kemudian, apa saja yang ingin dikeluarkan. Jadi analisis propertinya di sini, di outputnya. Jangan lupa di sini. Ada indirect dan direct. Pengaruh tak langsung dan langsung. Juga totalnya. Nah, ini kalau di dalam analisis faktor tadi, konfirmatory, mungkin ini tidak perlu dan tidak ada. Ya. Di dalam analisis jalur ada ini. Nah, harus dikeluarkan. Ya. Sedang yang lain mungkin sama. Ya. Nah, setelah itu baru kita jalankan begini. Nanti kalau tidak ada masalah, di sini merah ya. Kita jalankan. Oke. Artinya, eksekusi programnya berhasil di sini ya. Jadi kalau ini kita klik nanti angka-angka di sini kan muncul nih. Ya kan? Misalnya ini pengaruh langsungnya 0,14 dari A ke D. Pengaruh langsung dari C ke D 0,2 itu. Pengaruh langsung itu seperti ya regresi itu, koefisien regresi. Ya. Jadi koefisien regresinya dari pengaruhnya C terhadap D ini. Ya. Jadi andaikan misalnya kalau C ini naik nilainya, ya nilainya bertambah, maka D juga bertambah karena tandanya juga positif. Ya. Tapi dari B ke D ini negatif ini, ya main ya. Nah, kalau misalnya mau detail lagi, sekali lagi kita bisa melihatnya di text output ya. Di text output. Oke. Saya share. Sorry. Ini text outputnya ya. Nah, di sini dilihat. Nah, ini misalnya. Di sini regression weight itu yang menyatakan tadi misalnya. Ya, dari A ke D. Dari A ke D ini nilai estimasinya pengaruhnya ini 0,138. Nilai peluangnya lebih kecil daripada 1%. Ini 0,7%. Jadi signifikan. Kalau bintangnya 3 ini lebih kecil lagi dari 0,001. Ya. Lebih kecil lagi daripada 0,001. C ke D juga signifikan. Jadi
A, B, C ke D ini signifikan. Ya. Nah, yang nggak signifikan yang mana? Yang nggak signifikan ini nih. Ya. Dari D ke E. Dari D ke E ini nggak signifikan di 0,333. Ya. Karena nilai peluangnya lebih besar daripada 5%. Ya. Oke? Nah, ini regression weight-nya. Ini standardized regression weight. Nah, bedanya apa kalau ini dengan data yang tidak distandarisasi. Ini datanya standarisasi. Kalau maknanya sama, ya, hanya besarannya saja yang berbeda. Kalau di sini main, di sini juga main, gitu ya. Maknanya sama. Oke, ini korelasinya signifikan semua dari A, B, B, C, AC ya. Korelasi antar variabel eksogen, ya, antar variabel eksogen. Oke. Nah, pengaruh langsung tak langsungnya di mana? Di bawah ini, ya. Nih, ini pengaruh total. Pengaruh total ya. Ini yang terstandarisasi, ini yang enggak. Mana yang mau dipakai terserah. Ya. Nah, bacanya begini, bukan dari sini ke sini, tapi dari sini ke sini. Kan nggak mungkin. DE kan mendahului C kan nggak mungkin ya. Jadi dari C ke D, ini pengaruh totalnya. Kalau standarisasi ini, yang standardized. Ya. Dari B ke D, dari A ke D, dari D ke D, dari D ke D kan mau, ya kan? Nah gitu. Nah, yang ada dari D ke E misalnya, walaupun tadi secara pengujian statistik tidak signifikan. Apalagi dari B ke E ini. Ya. Oh, ini total ya. Kalau total itu bisa lihat, ya, bisa lihat gini. Nih, tadi kan mah nggak ada, dari B ke E mah nggak ada. Kita potong tadi ya. Jadi di sini nol. Ini pengaruh langsung. Ini pengaruh tak langsungnya. Kalau mau standarisasi, yang langsung ini. Ya. Nah, yang tak langsungnya, ada ini bisa dihitung. Ya. Nah, kita apa namanya? Nah ini ya, sorry. Sini standardized indirect ini ada. Jadi kalau kita jumlahkan 0,14 dengan 0 ini 0,14. Jadi penjumlahan antara pengaruh langsung dan pengaruh tak langsung itu pengaruh total. Oke.